selis tuh 14.000 ke 140 itu kan juga mungkin minusnya 99% gitu. Itu banyak Benar. loh Jadi maksudnya. harus ada konfirmasi pembalikan arah ya. Kok jangan mungkin baru satu candle udah buru-buru gitu. Mungkin ada beberapa candle dulu supaya ada konfirmasi bahwa memang ini balik arah gitu. Jadi nggak semu gitu ya balik arahnya. Oke, ini ada yang nanya lagi nih bro. Kalau kayak Pegas dan juga Telkom, gap down lumayan lebar nih kok. Apakah akan segera ditutup? Pegas kalau teman-teman sebenarnya lihat ya dari pola yang lebih gede. Pegas itu udah apa namanya patah dari uptrendline major. Jadi sebenarnya kalau buat aku ya mungkin dalam eh, setahun ke depan sih nanti akan tutup lagi teman dalam periode minor sekarang gitu ya berapa minggu berapa bulan ke depan lebih cenderung turun dibandingkan naik untuk menutup gap. Kenapa? Karena major trennya udah patah gitu ya. Sekali lagi disclaimer teman-teman boleh boleh cek dulu aja apa dia punya punya apa namanya trendline majornya di mana sih. Nanti teman-teman boleh boleh cek dan itu sebenarnya udah patah. Jadi sebenarnya agak kalau buat aku ya itu agak-agak mengerikan kalau misalkan eh, baru apa ya baru mau beli atau misalkan masih punya harga dekat-dekat 2000 ya agak-agak wassalam juga sih sebenarnya gitu. Oke, semoga membantu ya. Best tujuan saya naikin lagi pertanyaannya. Oh ini nih, minta tolong bantuan. View Antam gimana nih kok dengan sektor pertambangan nih? Antam ya Antam sebenarnya masih masih consolidation ya. Range harganya cukup lebar ini dari 1900 ke 2150 nih buat sekarang itu yang kecilnya tapi kalau misalkan kita lihat yang lebih gedenya ini 1800 ke 2200 jadi kalau misalkan buat saham-saham tipe-tipe sideways seperti ini best buy-nya kapan dekat-dekat 1800 jualnya dekat-dekat 2200 itu uh, entry dan exit yang ideal tapi kalau misalnya teman-teman mau paksain nih belinya sekarang harga 2000 misalkan ya sebenarnya nggak ideal apa namanya potensi profitnya 200 poin potensi rugi 200 poin sebenarnya jadi agak-agak nggak menarik sih sebenarnya terkecuali teman-teman punya plan lain misalkan tunggu dia breakout dari 2040 target 2150 cut loss-nya di bawah 1975 itu risk profile risk reward-nya lebih menarik gitu tapi ya sekali lagi buat trading di saham-saham yang sideways ada baiknya belinya ketika dia lagi weak belinya ketika support itu paling bagus dibandingkan lagi sideways gini belinya ketika dia breakout banyaknya false apalagi di market sekarang banyaknya false break jadi jangan paksain beli waktu dia apa namanya breakout kalau beli breakout dan gagal harus cepetan buang jangan sampai dikit itu kejadian misalkan contoh kayak gudang garam ya dulu mungkin sebagian teman-teman belum ada di market dulu zaman sampai dia sampai di 100.000 ya teman-teman itu zaman itu hari itu ada berita rasanya ada salah satu fund manager yang salah enter nanti teman-teman bisa Google deh nah aku nggak tahu masih ada apa enggak tapi itu sampai 100.000 dan salah enter gudang garam sekelas gudang garam naiknya itu gila banget tapi pada akhirnya ya tewas juga ke 16.000 gitu jadi teman-teman harus tahu oh kalau beli di ketinggian beli buy on break kalau gagal ya teman-teman harus berani buang kalau enggak beli di 100.000 sekarang kan ya sekarang udah naik sih 27 gitu tapi kalau misalkan kemarin kan 16.000 ya turunnya sakit juga 80% lebih gitu. Oke, kok ini ada yang nanya nih, kalau sistem trading trial error itu wajarnya itu berapa kali nih? Kalau dari kacamata Koyudin. Trial error kalau misalkan trial errornya gimana dulu nih aku nggak kebayang nih coba teman-teman boleh lebih detail nggak maksudnya trial errornya gimana nih? Oke, boleh nih yang nanya yang ini nih boleh ditanya lagi lebih detailin lagi pertanyaannya biar nanti dibantu jawab sama Koyudi. Kita next dulu pertanyaan yang ada di kolom Q&A ini udah dari tadi nih nanya buat RAM nih yang mungkin naiknya juga udah gila-gilaan dari IPO
sampai dengan sekarang nih, gimana nih menurut Ko Yudi? Tapi baru-baru kayaknya ARB deh, atau koreksi? Hari ini dia ARB kan 15% deh. Mhm. Sebenarnya kalau lihat dari tren ya dia cukup bagus ya waktu dia udah mulai reverse di area 600, terus dia breakout dari 640 itu udah arahnya uptrend gitu. Jadi kalau misalkan entry-nya di sana oke, tapi kalau entry-nya sekarang di 900 lebih ya mengerikan gitu. Kenapa? Karena entry-nya terlalu tinggi, entry-nya udah nggak ideal dan kita paksain entry. Maka kalau entry-nya di ketinggian ya kita harus batasi, kita punya resiko. Jangan sampai misalkan kita beli, let's say ya, misalkan contoh, RAM kemarin high-nya 940, break all time high ya, daripada high sebelumnya 930 rasanya, ya 930. Dan gagal kemarin 940 gagal, di bawah 90, 930 closingan kita masih keep. Nah itu yang bahaya. Dan hari ini langsung ARB ke 770. Jadi teman-teman sekali lagi kalau misalkan belinya buy on break di ketinggian, ya teman-teman perhatiin kalau misalkan dia gagal, ada baiknya dibuang dulu. Kenapa? Karena teman-teman beli benar-benar di paling pucuk loh. Jadi area tekanan jualnya itu akan sangat tinggi. Gitu. Jangan dipikirin si broker A, broker B tadi ada beli jumlah sekian, wah nyantai lah nanti juga aman-aman aja. Nggak bisa gitu juga. Gitu ya. Karena misalnya contoh ya, teman-teman kalau perhatiin di 2021 ya, eh, MLPL apa MPPA ya, aku lupa, itu ada crossing rasanya 1,8 T, harga 600 sampai 680. Nanti teman-teman cari aja di berita MLPL apa MPPA ya, MLPL sih nggak tahu, 600 680 apa 600 atau 580 ya, aku lupa, sekitaran 600-an, itu 1,8 T lah, hampir 2 T. Itu crossing di atas loh, tapi harga hari ini berapa? Cuman 60 70 gitu ya. Jadi nggak beranggapan bahwa ada crossing atau ada transaksi gede banget di atas, harga sahamnya nggak boleh turun. Ya nggak juga. Kita harus lihat juga, kalau trennya udah berubah gimana ya? Ya pada akhirnya harga akan turun juga. Gitu. Jadi teman-teman harus kenali polanya. Gitu. Dan itu kita banyak bahas di kelas. Gitu. Jadi pasti enjoy. Jadi benar-benar pastiin join di kelas kalau mau lebih tahu banyak soal technical analysis dan juga bedah emiten atau bedah satu-satu case setiap saham. Jangan lupa buat Besti Cuans, kalau mau dibimbing langsung sama Ko Yudi bisa langsung daftar technical class 1.0 via aplikasi Cuans, mumpung masih berlaku harga early bird nih buat Besti Cuans. Jadi sewaktu-waktu harganya bisa kembali normal kalau kuota dari early bird-nya ini sudah terpenuhi. Jadi kapan lagi nih belajar bareng dengan Ko Yudi, winner dan juga mentor Hot Championship, plus dapat kelas, dan ada bonus juga tentunya yang super lengkap dari kelasnya. Segera cek juga aplikasi Cuans kamu sekarang juga, daftar via aplikasi Cuans. Kalau belum punya bisa langsung download di Apple Store dan juga Google Play Store. Langsung daftar, login, langsung deh daftar kelasnya Ko Yudi Chan. Ini ada lagi nih yang bertanya, mungkin ini as a investor juga nih ya, kok ini berapa saham sih maksimal dalam porto kita kok? Atau mungkin ketika dia lagi swing atau ya swing sih sebenarnya, kalau ada beberapa saham dalam portonya seperti apa nih kok? Kalau aku selalu bicara kita tuh sebagai seperti ini ya, kayak orang tua gitu ya. Orang tua punya anak 1, punya anak 4, punya anak 10, atau punya anak 20. Pertanyaannya, gampang ngurus mana? Punya anak 20, kita bisa urus semua nggak? Kalau bisa, ya jago gitu. Tapi kalau buat aku jujur aku nggak sanggup. Punya anak 20, kita harus urus semuanya sekolah, semuanya bikin PR, semuanya punya misalkan kerajinan tangan, wah kita nggak sanggup. Sama kayak saham. Wah, saham A supportnya segini, saham B supportnya segini, saham C supportnya segini, saham D supportnya segini. Kalau masih 4, 5, 8, kita masih bisa di luar kepala lah. Kita hafal. Tapi kalau udah lebih dari itu ya, ini dalam pengalaman aku ya, lebih dari 8, kita tuh udah susah kontrol kita punya portofolio. Tapi aku nggak tahu kalau teman-teman ada yang punya portofolio 15 saham dan semuanya profitnya bagus, bisa ratusan persen ya good. Tapi kalau dalam perjalanan aku susah lebih dari 8. Jadi maksimum 8, optimal 4 atau 5. Kenapa?
Karena kalau 4 atau 5 kita ngurusnya gampang, bobotnya cukup gede di masing-masing saham sehingga gain-nya kita cukup optimal. Tapi kalau misalkan kita 8 atau 10, ya resiko memang lebih tersebar. Tapi kalau kita dapat gain-nya kecil-kecil biasanya, nggak maksimal juga. Jadi pertumbuhan portofolinya kita juga biasanya kecil. Nah, teman-teman bayangin, misalkan contoh ya, teman-teman bayangkan dengan reksadana saham, gitu ya. Reksadana saham ini biasanya dia isi kurang lebih 15 sampai 20 saham. Teman-teman perhatiin growth-nya gitu ya, pertumbuhan tahunannya kurang lebih ngikut dengan pertumbuhan indeks. Misalkan indeksnya tahun ini naik 5%, ya teman-teman portofolinya kurang lebih naik 5%. Tapi teman-teman harus ngurus tuh 20 saham. Sanggup nggak? 1 tahun tumbuhnya cuma 5%, ngurusnya 20 anak. Mending teman-teman taruh deposito. Ngurusnya cuma 1, nggak diurus lagi malah. Dapatnya gainnya 5%. Very simple sebenarnya. Jadi kalau buat aku gitu ya, kalau teman-teman gainnya harapannya cuma 5%, jangan di saham gitu ya. Mending ke instrumen lain masih banyak peluang, misalkan ke ori 8%, 10% itu masih bisa gitu ya. Ya mungkin ke yang swasta lah 10%. Tapi kalau misalkan kita pengennya di saham, kita kan pengennya lebih dari 10% lah ya, pasti kan tiap orang. Maka menurut aku untuk bisa kita dapetin gain di atas 10%, kita harus mengoptimalkan kita punya portofolio dengan jangan terlalu banyak saham, maksimal ya 8-10 lah buat teman-teman. Gitu. Oke. Ini kok ada yang nanya nih, saham konstruksi kan sudah mulai uptrend kok, sudah naik tinggi nggak dikasih retrace. Menurut Ko Yudi gimana? Secara pola besar nanti dia pasti akan retrace gitu, karena dia di pola kecilnya memang udah uptrend gitu ya, udah uptrend, tapi di pola besarnya dia belum bikin yang namanya pivoting higher high higher low-nya belum terbentuk. Jadi secara pola besar dia harusnya retrace dulu, bikin higher low, nanti dia akan kembali naik bikin higher high. Gitu. Jadi kalau misalkan baru mau kejar-kejaran konstruksi sekarang, ada baiknya sih tunggu dia retrace ya. Gitu. Oke. Jadi tunggu dia retrace dulu ya Besti Cuans. Jadi buat Besti Cuans nih, kalau mau belajar soal technical, jangan lupa buat Besti Cuans untuk ikutin kelas dari Ko Yudi di Join Cuans. Jadi kamu bisa langsung daftar via aplikasi Cuans tentunya. Kamu download sekarang juga aplikasi Cuans lewat Play Store dan juga Google Play Store. Kamu bisa langsung daftar di sana. Technical Class 1.0 via aplikasi Cuans. Kamu bisa daftar di sana. Jadi mumpung masih berlaku harga early bird nih buat Besti Cuans, karena sewaktu-waktu harganya bisa berubah kalau misalnya kuota dari early bird-nya ini sudah terpenuhi. Kapan lagi belajar bareng Ko Yudi, winner dan juga mentor Hot Championship, dapat kelas, ada bonus yang super lengkap. Jadi kamu daftar sekarang juga via aplikasi Cuans kamu. Nah, Ko Yudi, mungkin ini pesan-pesan juga bagi Besti Cuans nih ya, Ko Yudi, bagi menghadapi market, terus juga volatil, agak kurang rame nih secara volume gitu di market. Gimana nih, apalagi mungkin yang baru masuk market, merasakan cuan di masa pandemi, terus tiba-tiba sekarang banyak regulasi yang dikembalikan normal, kan otomatis juga kita lihat juga market agak sideways. Gimana nih pesan-pesannya? Yang pasti teman-teman harus ya, buat aku ya, maksudnya terlepas dari kondisi marketnya, teman-teman dalam melakukan hal apapun pasti harus terus belajar gitu ya. Teman-teman misalkan mau kuliah, mau S2, mau S3, ya teman-teman harus belajar. Teman-teman mau buka bisnis, baru beres kuliah mau buka bisnis restoran, ya teman-teman harus belajar bagaimana memanage restoran, bagaimana memanage dapurnya, bagaimana memanage flow dari bahan bakunya sampai dia jadi makanan, waste-nya berapa banyak, area dapur yang optimal itu berapa persen dari total area gitu. Teman-teman harus pelajari semua sehingga teman-teman bisa memaksimalkan teman-teman punya investasi di tempatnya teman-teman. Tapi kalau teman-teman cuman ikut-ikutan asal buka, pokoknya kayaknya restoran A bagus nih, jualan apa, misalnya jualan ayam geprek, gampang nih cuma jualan ayam geprek, pengen buka juga nih jualan ayam geprek. Kalau cuma modal pengen cuma ikut-ikutan, itu susah menurut aku ya, dalam hal apapun juga, terlepas dari pasar modal, apalagi di pasar modal sebenarnya. Jadi ya teman-teman harus punya bekal yang cukup. Kalau nggak punya, agak susah. Ini dalam
diri aku pribadi ya, dulu waktu aku memutuskan aku mau masuk ke saham, satu hal yang aku pikirin adalah kalau mau masuk ke saham, ini adalah tempat yang sangat beresiko. Mau masuk, masuk sekalian, atau jangan masuk sekalian. Kalau mau masuk, masuklah sekalian, belajar sebaik-baiknya. Cemplung, ya cemplung semua, jangan cuma cemplung kaki. Nyelam langsung, berenang, belajar. Gitu. Jadi kuncinya adalah teman-teman, apalagi baru angkatan corona, ya perjalanan masih sangat panjang sampai teman-teman tua nanti, masih puluhan tahun mungkin kan. Ya baru setahun 2 tahun, menurut aku teman-teman bisnis apapun ya masih kayak apa ya, kapal oleng kapten gitu. Jadi ya wajar, masih masih mencari jati diri, mau nge-swing, mau invest, mau scalping, masih bingung. Itu hal yang wajar banget menurut aku. Tapi dari sana teman-teman mengenal, oh kayaknya kalau scalping aku deg-degan nggak bisa nih, ya udah jangan paksain, swing aja. Kalau nge-swing kayaknya nggak bisa nih sampai bertahun-tahun, nggak kuat juga ngelewatin, ya udah berarti teman-teman lebih cocok yang swing investing. Oh ada nggak nyaman nih apa namanya scalping apa swing, pengennya beli simpan buat hari tua, ya teman-teman cocoknya lebih ke investing gitu. Jadi teman-teman juga harus tahu nih risk profile teman-teman dan goalnya teman-teman seperti apa, sehingga teman-teman itu bisa menentukan, oh sahamnya cocok seperti apa tadi dengan fundamental, teknikalnya juga seperti apa. Jangan sampai misalkan kita paksain misalkan buat pola apa ya, pola yang buat yang swing panjang dipakai ke yang sahamnya masih downtrend, ya pasti nggak cocok karena nggak ketemu polanya juga. Jadi ya teman-teman, itulah PR yang harus memang teman-teman harus lewatin, belajar. Itu aja sih.